Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Terjemahan resmi Jujutsu Kaisen chapter 252 telah dirilis di situs Manga Plus. Yap, sangat menarik melihat detail pertarungan yang terus memuncak. Walaupun Sukuna sudah kelihatan berdarah-darah sampai jantungnya dipaksa bergerak dengan energi kutukan, masih banyak yang dia sembunyikan dari kekuatannya sehingga Uraume mengatakan Sukuna belum all out. Yap, mari kita bahas detail menarik yang ada di Jujutsu Kaisen chapter 252. Check it bro. Pertama, kemampuan memindahkan barir domain. Buat yang baru mengikuti Jujutsu Kaisen, domain expansion adalah teknik barir yang diberi aplikasi teknik kutukan. Dan ya, walaupun di dalam domain expansion terlihat sangat luas, tapi di luar domain sebenarnya bentuknya tidaklah besar. Jadi ya, saat seorang penyihir mengeluarkan domain expansion, sebenarnya mereka sedang melepaskan hampir seluruh teknik kutukan bawaannya. Jadi ya, karena teknik kutukan bawaan sedang dilepaskan dan diaplikasikan ke barir, serangan domain expansion bisa bersifat independen. Jadi penyihir yang mengeluarkan domain expansion bisa fokus ke teknik kutukan yang lain. Misalnya teknik barir, yaitu penyihir yang mengeluarkan domain expansion bisa memindahkan koordinat barir domain, karena memang pengaplikasian teknik kutukan sudah diambil alih oleh domain expansion. Sampai saat ini hanya ada 3 orang yang bisa memodifikasi barir domain sambil menyerahkan aplikasi teknik kutukan pada domain expansion. Pertama adalah Gojo Satoru yang bisa memperbesar dan mengecilkan barir domain, termasuk membaliknya. Kedua dan ketiga adalah Yuta Okkotsu dan Kinji Hakari yang mana bisa memindahkan koordinat barir domain. Kedua, apakah Yuta bisa selamat? Dari sini kita tahu apa yang sedang terjadi sebelumnya saat Yuta, Yuji, dan Rika ditebas Sukuna. Yap, Sukuna sama sekali tidak menebas Yuji dan Rika dengan dismantle pembela dunia. Mereka berdua hanya ditebas menggunakan tebasan biasa. Sementara Yuta jelas-jelas satu tangan Sukuna yang tersisa digunakan untuk menebas Yuta dengan tebasan pembela dunia. Walhasil Yuji dan Rika masih bisa menyembuhkan diri, sementara Yuta 100% sudah sekarat. Untungnya Rika dengan cepat membopong tubuh Yuta yang sekarat, lalu Uwi merespon untuk menteleport Yuta. Yap, apakah dari sini ada harapan Yuta selamat? Dari panel ini saja kita sudah melihat betapa cepatnya kejadian ini, di mana setelah Yuta ditebas Sukuna, Rika sama sekali tidak memikirkan untuk marah pada Sukuna. Dia yang menangis hanya fokus membopong tubuh Yuta yang sekarat agar Uwi segera menteleportnya. Jadi ya, apakah Yuta bisa selamat? Jawabannya kemungkinan besar iya. Dia akan selamat, tapi tidak tahu dia akan off sampai kapan, karena Shoku sendiri tidak bisa menyembuhkan Yuta 100%. Mengingat kutukan pembalik, jika diaplikasikan ke orang lain, efektivitasnya hanya di bawah 50%. Yap, kemungkinan yang dilakukan Shoko adalah menyembuhkan luka luarnya, tapi dia tidak bisa membangunkan Yuta dari sekaratnya. Jadi bisa saja tubuh Yuta sembuh, tapi dia akan koma untuk beberapa waktu. Ini ibarat orang habis kecelakaan fatal yang dengan cepat dibawa ke IGD dan langsung mendapat perawatan medis darurat. Dan ya, walaupun orang tersebut berhasil diselamatkan, tapi orang tersebut akan mengalami koma karena baru saja merasakan trauma kematian. Ketiga, Yuji masih berniat menyelamatkan Megumi. Yap, karena Yuji tidak ditebas menggunakan dismantle pembela dunia, jadi dia masih bisa selamat. Dan disinilah kita melihat kalau Yuji masih berniat menyelamatkan Megumi. Gila, sudah ditolak Megumi, bahkan mengakibatkan Yuta berhasil ditebas Sukuna. Yuji masih saja ngeyel untuk menyelamatkan Megumi. Yap, dari sini banyak yang mengira kalau Yuji itu naif dan kenaifan dia akan menyebabkan banyak kematian. Tapi sebenarnya tidak. Yuji sejak awal memang sudah seperti itu. Bahkan sebelum menjadi penyihir, tepatnya saat masih SMP, Yuji sudah seperti itu, yaitu dia akan menyelamatkan seseorang tanpa menyerah sedikit pun. Itulah kenapa Yuji mendapat julukan Harimau Barat, karena dalam mitologi Cina, arah mata angin dijaga oleh 4 hewan legenda, yaitu naga biru di sebelah timur, burung api di sebelah utara, harimau putih di sebelah barat, dan kura-kura hitam di sebelah selatan. Jadi ya, Yuji adalah perwujudan dari harimau putih yang menjaga wilayah barat, di mana dalam mitologinya harimau barat digambarkan sebagai sosok pelindung yang sangat kuat. Dia akan menolong siapapun dan tidak akan menyerah sampai dia mati. Dan ya, itulah karakter asli Yuji sejak awal. Dan kemungkinan ini karena didikan dari kakek Yuji yang menjaganya setelah kepergian Kenjaku dan Jin Itadori. Keempat, Maki sama berbahayanya dengan Yuji. Kita tahu kalau Yuji adalah counter alami Sukuna, karena dia bisa mengajar Sukuna langsung ke jiwanya. Bahkan setiap tinju Yuji menguras energi kutukan Sukuna. Jadi selama Yuji tidak dibunuh, maka dia akan jadi counter alami untuk Sukuna. Dan ya, sebenarnya bukan cuma Yuji, tapi Maki juga bisa menjadi counter alami untuk Sukuna, karena Maki telah mendapat kemampuan untuk memahami jiwanya sendiri
berkat pembelajaran dari Daido dan Mio, sehingga pedang pembelah jiwa berada di wujud terkuatnya, yaitu bisa membelah langsung jiwa. Dimana saat jiwa dibelah, maka sekeras apapun tubuh fisik akan tetap bisa dibelah, karena tubuh adalah jiwa dan jiwa adalah tubuh. Itulah kenapa setelah ditusuk jantungnya, Sukuna fokus menghindar karena pedang ini mirip seperti dismantle pembelah dunianya, yaitu tidak bisa ditangkis dengan energi kutukan jika disabetkan ke tubuhnya. Yang lebih ngeri adalah karena pedang ini langsung menebas ke jiwa. Jadi semua luka yang diakibatkan dari pedang ini tidak bisa disembuhkan dengan teknik kutukan pembalik biasa, melainkan harus dengan teknik kutukan pembalik khusus untuk jiwa. Jadi ya, dari sini bisa disimpulkan kalau Maki sama berbahayanya dengan Yuji. Walaupun dia tidak bisa kutukan pembalik seperti Yuji, tapi dia punya nilai plus yang lain, yaitu bisa melihat arah tebasan Sukuna yang transparan dengan kecepatan batasan surgawi. Maki justru bisa lebih berbahaya dari Yuji dalam memberikan serangan yang melemahkan Sukuna. Kelima, pemahaman Sukuna tentang jiwa. Yap, sekitar 4 bulan Sukuna berada di tubuh Yuji dan hidup satu tubuh 2 jiwa. Ternyata pemahaman Sukuna tentang jiwa bukan kaleng-kaleng, di mana Sukuna bisa melihat garis jiwanya sendiri dengan garis jiwa Megumi. Jadi bisa dibilang Sukuna menguasai apa yang dikuasai Yuji, yaitu melihat garis batas jiwa. Bahkan di chapter ini sedikit di-spill kalau Sukuna kemungkinan telah menguasai teknik kutukan pembalik yang bisa menyembuhkan jiwa. Tapi ya, karena efek pertarungan dengan Gojo Satoru, Sukuna tidak bisa melakukan hal itu sekarang. Dari sini terjawab sudah kenapa Sukuna hanya tersenyum saat Mahito menyentuh jiwanya dengan domain expansion. Itu semua karena Mahito bukan tandingannya dalam memahami jiwa. Jadi walaupun Mahito menyerang langsung ke jiwa Sukuna, kemungkinan Sukuna akan dengan mudah menyembuhkannya, bahkan berbalik menyerang jiwa Mahito. Ini juga menjawab alasan kenapa Sukuna dengan mudah bisa memindahkan efek Unlimited Void Gojo ke jiwa Megumi. Itu karena Sukuna sangat paham di mana batasan jiwanya dan di mana batasan jiwa Megumi. Keenam, kemungkinan campur tangan Hakari. Akhirnya kita kembali melihat POV pertarungan Hakari versus Uraume. Awalnya Hakari songong karena ketakutannya akan Sukuna 4 lengan ternyata palsu, di mana Hakari tahu kalau Sukuna 4 lengan juga bisa dihajar, bahkan energi kutukannya bisa dikuras hingga hampir mengering. Tapi ya, Uraume mengatakan kalau Hakari terlalu naif, alias Uraume mengatakan Hakari pura-pura tidak takut setelah melihat Sukuna dihajar. Yap, bahkan meski Sukuna sudah dihajar Gojo dan sekarang energi kutukannya terlihat mengering, Uraume mengatakan Sukuna belum mengerahkan seluruh kemampuannya, di mana chapter ditutup dengan wujud Sukuna yang seperti memancarkan aura mengerikan. Yap, dari sini sepertinya Hakari akan lebih dahulu menyadari kalau ketakutannya pada wujud Sukuna 4 lengan bukanlah kebohongan perasaannya. Dia kemungkinan akan dengan cepat mengakhiri pertarungannya dengan Uraume lalu menuju Sukuna untuk memperingatkan teman-temannya. Ketujuh, Sukuna akan dikeroyok. Dari awal Ino menyuruh penyihir lain standby saat domain Yuta masih menutup. Sudah bisa disimpulkan kalau saat ini banyak penyihir sedang standby menunggu kesempatan menyerang Sukuna secara bersamaan. Ditambah fakta Meme bisa memberikan serangan burung gagak sebelumnya, Uwe yang dengan cepat menyelamatkan Yuta, dan Choso yang datang menyemangati Yuji. Sudah jelas kalau saat ini memang banyak penyihir yang bersembunyi di tempat terdekat untuk menunggu kesempatan menyerang Sukuna. Jadi ya, Maki sama sekali tidak sendirian menghadapi Sukuna, karena ada para penyihir di tempat terdekat yang sedang standby menunggu kesempatan. Kedelapan, tombak Hiten adalah kartu as Sukuna berikutnya. Yap, mengingat Uraume adalah pelayan Sukuna sejak 1000 tahun yang lalu. Jadi dia juga pernah melihat full power Sukuna saat perang besar era Heian. Dia pernah melihat tombak Hiten yang sampai sekarang wujudnya masih misterius. Jadi ya, karena teknik api sudah diwaspadai para penyihir sebelumnya, bahkan Kusakabe menduga kalau Sukuna belum bisa menggunakan teknik apinya saat ini. Jadi kemungkinan yang akan jadi kartu as Sukuna berikutnya bukanlah teknik api, tapi tombak Hiten. Yap, kira-kira seperti apa kemampuan tombak Hiten? Melihat kemampuan Kamutoki yang ternyata adalah petir, Abdikos menduga kalau kemampuan tombak Hiten adalah elemen alam lainnya. Yap, jika teknik penebas adalah perwujudan angin yang tidak tampak, kemudian ada teknik api, lalu Kamutoki yang perwujudan petir. Jadi kemampuan tombak Hiten kemungkinan antara tanah atau air. Yap, bisa jadi tombak Hiten kemampuannya adalah menyebabkan gempa bumi atau memanggil air dalam jumlah besar. Jadi ya, tombak Hiten ini akan digunakan Sukuna untuk menggoncang area Shinjuku atau membanjirinya, sehingga para penyihir yang bersembunyi di sekitar situ akan dipaksa menampakkan wujudnya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.